ternyata alasan warga Aceh menolak keras etnis Rohingya diakibatkan banyak sekali tindak kriminal yang mereka lakukan seperti mencuri, berzina, memperkosa wanita, serta tidak mematuhi syariat Islam di daerah Aceh. Ketika orang Rohingya tinggal di Aceh, mereka tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur. Banyak orang Rohingya yang mengeluh dengan alasan nasi yang diberikan kurang banyak, lauk ayam yang dimasak orang Aceh tidak enak, sehingga mereka sering Gelombang kedatangan migrasi Rohingya dari negara Myanmar ke Aceh, semakin hari semakin banyak dan masif. Dilansir dari data Menko Polhukam, tercatat bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang telah datang di Indonesia pada 2023 sudah mencapai 1.478 orang. Tentu hal ini mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi warga Indonesia karena ternyata akan ada lagi tambahan pengungsi Rohingya susulan yang akan datang lagi ke Aceh secara berkesinambungan. Perlu diketahui bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas dari negara Myanmar yang sebagian beragama Islam dan mayoritas beragama Buddha. Mereka lari dari Myanmar dikarenakan di sana mereka tidak mendapatkan hak penuh sebagai warga negara, sehingga banyak yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pada tahun 2023, migrasi Rohingya ke Aceh semakin hari semakin banyak, dan hal ini membuat masalah tersendiri di Aceh. Setelah tahun sebelumnya disambut baik oleh warga Aceh, ternyata tahun 2023 langsung ditolak keras oleh warga Aceh. Bukan tanpa alasan, ternyata alasan warga Aceh menolak keras etnis Rohingya diakibatkan oleh adanya perilaku buruk pengungsi Rohingya sebelumnya. Saat itu, ketika mereka tinggal di Aceh, mereka suka membuat masalah. Banyak sekali tindak kriminal yang mereka lakukan seperti mencuri, berzina, memperkosa wanita, serta tidak mematuhi syariat Islam di daerah Aceh. Hal inilah yang memancing kemarahan warga Aceh, dan akhirnya, secara tegas warga Aceh menolak kedatangan Rohingya ke Aceh saat ini. Alasan lainnya adalah, selama ini, ketika orang Rohingya tinggal di Aceh, mereka tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur. Banyak orang Rohingya yang mengeluh dengan alasan nasi yang diberikan kurang banyak, lauk ayam yang dimasak orang Aceh tidak enak, sehingga mereka sering membuang makanan yang diberikan oleh warga Aceh. Mengutip dari akun Instagram Sumatra Tel, didapatkan rekaman bahwa akan ada kapal susulan lagi yang akan mendarat di Pulau Sabang Aceh. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, ada apa dengan sistem pertahanan kita? Mengapa kapal imigran gelap bisa memasuki Indonesia berkali-kali? Di manakah TNI Angkatan Laut kita? Di manakah Polairut kita? Masuknya warga asing ilegal dalam jumlah besar di Indonesia seperti di Aceh, tentunya harus menjadi evaluasi, introspeksi, serta perhatian bagi sistem pertahanan negara kita. Di pulau besar seperti Sabang saja, mereka bisa lolos. Lalu, bagaimana dengan pulau yang kecil dan terpencil? Boleh jadi, di pulau-pulau terpencil kita, saat ini sudah dimasuki oleh penyusup. Masihkah pemerintah kita merasa aman-aman saja, dan tinggal diam serta menganggap ini hanyalah sebagai hal biasa, bukanlah hal yang kompleks? Coba kita pikirkan bersama. Ada hal yang sangat menggelitik, ternyata, penanganan untuk etnis Rohingya di Aceh kurang cepat, yang mengakibatkan keresahan warga Aceh sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana. Pihak pemerintah pusat baru merespon, setelah kejadian-kejadian tersebut viral di media sosial, dan sudah terjadi konflik. Ironisnya, ada seorang pejabat negara yang menyampaikan statement bahwa, etnis Rohingya akan ditempatkan di Pulau Galang, yang didukung statement dari Badan Internasional, yang mengamanatkan bahwa, etnis Rohingya harus ditempatkan di sebuah pulau yang aman, lalu mereka diberikan pendidikan, diberikan layanan kesehatan, dan diberikan KTP Indonesia. Wahai pemirsa yang budiman, apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Kita juga harus berkaca,
Tentu, jika kita sebagai orang Indonesia ingin pergi ke luar negeri, kita harus memiliki paspor dan visa. Dan apabila kita melanggar, tentu kita akan dideportasi oleh pihak imigrasi. Lalu, alasan selanjutnya, jika mereka diberikan KTP Indonesia, bagaimana kita bisa yakin bahwa di antara ribuan warga Rohingya yang datang ke Aceh, tidak ada penyusup? Bagaimana jika di antara mereka ada sebagian penyusup yang memiliki misi tertentu? Hal ini tentu membahayakan keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, mari kita lihat ke belakang, bagaimana kelakuan mereka? Yaitu para pengungsi yang telah datang di Aceh sebelum 2023, yang dulu pernah diterima dengan baik oleh warga Aceh, setelah mereka dibantu dan diperlakukan dengan baik, malah membuat ulah. Salah satunya adalah tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh pria Rohingya. Bagaimana perasaan orang tua wanita tersebut merasakan anaknya menjadi trauma seumur hidup karena diperkosa. Lalu, apakah Anda juga merasakan bahwa setiap hari warga Aceh diliputi dengan perasaan was-was bila mana terjadi apa-apa, karena semakin banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh? Alasan selanjutnya adalah semakin banyaknya warga Rohingya yang kabur dari penampungan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Aceh, tentunya akan membuat kekhawatiran terkait keamanan di wilayah setempat yang berpotensi rawan konflik. Lalu, siapakah yang bisa menjamin bahwa mereka, etnis Rohingya, tidak akan menuntut atau meminta wilayah, berupa tanah atau pulau di Indonesia, seperti di negara Malaysia dan Singapura? Jangan sampai kejadian Israel dan Palestina terulang kembali, dikarenakan memudahkan warga asing ilegal untuk menetap di Indonesia. Hal selanjutnya adalah, ketika semakin banyaknya imigran gelap yang masuk ke negara Indonesia di kemudian hari, bisa berpotensi terjadi bentrokan dengan penduduk setempat. Tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan, bahwa kita sebagai sesama manusia yang harus kita lakukan adalah tetap membantu mereka, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Lalu, setelah semuanya sudah selesai, mereka harus dikembalikan ke negara asalnya. Tentunya, sebelum mereka dikembalikan ke negara asalnya, pemerintah Indonesia harus melakukan komunikasi bilateral dengan negara Myanmar dan PBB. Solusi tentang memberikan mereka KTP Indonesia merupakan tindakan yang ceroboh, serta kurang tepat. Mungkin saat ini baru ribuan yang datang ke Indonesia. Lalu, bagaimana jika 1 juta warga Rohingya datang ke Indonesia? Ini bukan hanya soal kemanusiaan dan ekspektasi saja. Jika hal itu terjadi, apakah mereka juga akan dibuatkan KTP Indonesia? Jadi, perlu dilakukan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara ini. Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura sudah tegas menolak imigran gelap Rohingya, dikarenakan sudah membuat onar dengan meminta wilayah. Seharusnya pemerintah Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama, tanpa mengesampingkan kemanusiaan. Apalagi saat ini negara kita sudah mulai memasuki masa kampanye pemilihan umum, baik itu DPRD, DPD, DPR, dan pemilihan presiden. Hal ini boleh jadi menjadi ancaman dari asing untuk bisa menyusup ke wilayah Indonesia. Tentu, kita tidak ingin apabila ada pihak asing yang melakukan setting dengan mengirim warga asing berkedok pengungsi ke negara kita, lalu mereka diberikan KTP Indonesia, lalu mereka pun ikut pula berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita, yakni pemilihan presiden, namun sudah diarahkan oleh pihak asing. Tentunya, tindakan preventif dari pemerintah pusat harus segera direalisasikan secara cepat dan tepat, sebelum semuanya terlambat dan terjadi penyesalan di masa mendatang. Ketegasan pemerintah Indonesia saat ini sangat dibutuhkan, guna menjaga kedaulatan dan pertahanan keamanan negara kita, yang harus diimbangi diplomasi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Myanmar, untuk pengembalian etnis Rohingya ke negara asal mereka. Tentunya, selama proses pengurusan pengembalian etnis Rohingya, kebutuhan kemanusiaan tetap akan dicukupi sebelum mereka dikembalikan. Dan yang terpenting adalah, pemerintah juga wajib meningkatkan kesejahteraan warga lokal Aceh selain Rohingya. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial. Pasalnya, kebutuhan hidup warga Aceh saja belum sepenuhnya terpenuhi. Namun di sisi lain, mereka juga harus mencukupi kebutuhan warga pengungsi Rohingya. Bukankah itu hal yang sangat miris dan ironis?